Oke, nah tadi kita sudah membuat navigation drawer yang seperti ini ya. Kalau saya swipe dari kiri ke kanan, maka akan muncul drawer yang berisi menu. Sekarang kita akan melihat yang namanya tab layout ya. Ini apa sih? Ya, dan kemudian apakah ada perbedaannya dengan bottom navigation bar yang sudah kita pelajari beberapa pekan yang lalu ya. Oke, jadi material desain pada dasarnya itu sebetulnya sudah membuatkan guideline untuk tab ya. Jadi tab ini mengorganisasikan berbagai konten ya yang melibatkan beberapa screen yang berbeda, dataset dan berbagai macam interaksi yang lain ya. Ini contohnya ada 3 tab di sini, Docs, Cats, dan Birds. Ya, format tab ini biasa kita temukan misalkan di aplikasinya WhatsApp ya. Tab-nya ada di bagian atas. Kalau yang bottom navigation bar, kita bisa temukan contohnya katakanlah di aplikasinya Line ya. Dia pakai bottom navigation bar. Oke, jadi pada tutorial keempat kita akan menambahkan tab layout yang sebelah atas ini dan view pager. View pagernya sebenarnya sudah pernah kita bahas ya. Di pertemuan ke-9 ya kita sudah pernah membahas view pager, tapi kita akan pakai lagi di sini sekarang. Ya, untuk tab layout dia akan berisi 3 menu, songs, discography, dan events. Ya, kita akan gunakan view pager untuk menampung fragmen yang isinya sesuai dengan menu ini. Ya, jadi perilakunya ini cukup mirip dengan relasinya antara bottom navigation bar dan view pager ya di week 9. Ya, kalau ada yang belum pernah melihat interaksinya antara navigation bottom bar dan week 9, saya kasih linknya di description di bawah. Ya. Oke, langkah pertama kita akan menambahkan tab layout ya, sehingga di activity playlist sekarang 3 teks ini silakan dihapus. Lalu tambahkan namanya tab layout. Di search saja. Tab layout. Nah, ini dia. Ya. Dan tab layout-nya ditambahkan di constraint layout saja. Nah, ini ya. Saya akan hapus isinya, kemudian tentu saja ini butuh constraint ya. Nanti kita betulkan ya. Oke, kemudian tab item text-nya diganti ke song, discography, dan events. Ya, kita betulkan aja sekalian ya. Constraint, saya bikin ke 4 arah aja. Atau 3 deh. Ya, 3 aja cukup harusnya. Lalu di rename atau diberi ID tab layout. Tab layout. Lalu teksnya diganti songs, discography, dan events. Oke, satu-satu dulu. Songs. Dan saya kasih ID aja ya. Tab songs. Lalu yang kedua, discography. Saya beri ID tab discography. Dan yang ketiga adalah events. Teksnya ganti events. Dan ID-nya diganti tab events. Oke, sudah. Berikutnya nested scroll view. Nested scroll view ada properti namanya fill viewport. Fill viewport ini harus diganti menjadi true. Ya, ini penting. Kenapa? Karena kita mau menambahkan view pager 2 di bawahnya tab layout. Ya, jadi cari aja lagi view pager 2.
Lalu tambahkan di bawahnya tab layout. Ya, kalau susah, tambahkan aja di komponen tree ya. View pager 2. Tambahkan di bawahnya tab layout. Ya, pastikan posisinya sejajar. Kemudian diberi nama view pager tab. ID, oke. View pager tab. Lalu constraint-nya 4 arah. Dan width serta height-nya gantilah jadi match constraint. Ya, di sini, nah ini ya, terlihat view pager-nya punya saya di sini. Lalu berikutnya kita butuh fragmen. Ya, view pager itu butuh fragmen. Untuk isinya silakan dibuatkan satu buah fragmen baru. Ya, kasih nama playlist tab fragmen. Oke, buatkan aja baru. Klik kanan, new, fragmen, fragmen yang blank, diberi nama playlist tab fragmen. Playlist tab fragmen. Finish. Ya, ini biarkan apa adanya dulu. Untuk sekarang, kita lihat layout-nya. Ya, layout-nya isinya hanya teks konten gini aja. Ya, dan ini tidak perlu pakai constraint layout sih, biarkan aja jadi frame layout. Ya. Oke, Android Studio saya. Nah, ya sudah selesai. Gradling. Ya, ini frame layout, biarkan. Ini ada text view, ganti aja namanya jadi text content. Text content. Lalu atributnya ganti jadi ini ya. Match parent untuk width dan height. Oke, sudah. Margin 20 dp. Layout, margin, atur 20 dp. Berikutnya ID sudah, line spacing extra. Line spacing extra ini diisi 12 SP. Oke, teksnya biarkan dulu. Ya, sudah. Oke, nah, untuk menyederhanakan, fragmen kita cuma bisa menghandle satu teks saja untuk sekarang. Ya, maka gunakan hanya satu parameter. Ya, di sini private constant file konten sama dengan konten. Ya, ini param 1, saya ganti konten. Konten. Kalau mau diganti jadi variabel atau konstantanya nama konten boleh juga ya. Supaya tidak ganti terlalu banyak, saya biarkan namanya argparam 1. Tapi isinya yang diganti jadi konten. Ya, lalu param 2 saya hapus semua. Ini tidak perlu. Lalu new instance-nya juga hanya satu param aja. Ya, ini maka saya hapus juga paramnya, tinggal param 1. Oke, yang perlu kita lakukan di sini adalah on create view. On create view-nya harus diganti. Ya, file varve return inflator don't inflate. Ya, ini disimpan dulu, disimpan ke dalam inflate
inflater-inflate-nya diganti ke var_v, ya disimpan, kemudian kita ganti kontennya jadi param1, kemudian di return. Oh, ini lupa, sebentar, param1, ya nama field-nya param1 tetap ya. Jadi saya akan change di sini dengan apply. Seperti biasa, kita bisa akses text kontennya. Nah, ini harus hati-hati ya. Ini ada dua macam juga. Ada yang view, ada yang fragment. Kita harus pakai yang view. Ya, kenapa? Karena di sini kita baru diinflatekan view-nya, maka kita baru bisa mengakses text konten ini setelah di-inflate. Maka gunakan yang text content from fragment playlist tab XML for view. Oke, lalu teksnya bisa saya set menjadi param1. Ya, lalu yang bawah rasanya ini bisa tetap sih. Find new instance, content string. Oh, ini diganti konten namanya. Ya sudah, boleh lah ya. Konten. Maka ini juga diganti konten. Ini optional lah, boleh diganti lah ya. Konten juga. Oke, fragmentnya harusnya beres. Nah, sekarang di playlist detail activity, ya balik lagi ke sini, detail playlist activity, di onResum ini ada beberapa hal yang perlu kita sesuaikan. Ya, karena kita harus membuat view pager-nya ini terisi dengan fragmen-fragmen yang sesuai. Ya, maka ada beberapa penyesuaian. Oke, yang warnanya merah-merah ini harusnya bisa dihapus. Ya, previous init text of 3 text views. Nah, ini hapus semua karena ini sekarang kan sudah nggak ada. Ya, dihapus semua. Kemudian di bawahnya var album. Oh, berarti di sini sebelumnya var playlist kita tambahkan 3 buah variabel song content, disco content, dan event content. Ya, song content-nya dibuat aja deh var song content sama dengan kosong, var disco content sama dengan apapun ya, apapun dulu, lorem ipsum disco. Lalu ada var event content lorem ipsum event. Lalu di bawah sini ada for i in 0 until playlist.length. Berarti di sini ya, var title, var length, tinggal song content plus sama dengan $title strip $length. $title strip $length diikuti dengan \n. Ya, itu perubahannya ya di sini. Yang merah-merah tadi dihapus, kemudian bikin 3 variabel dummy dulu penampung, song content, disco content, sama event content. Untuk yang song content ditambahkan di sini plus sama dengan string literal, $title, strip, $length, \n. Oke, kemudian di bawahnya for, kita bikin fragments-nya sekarang. Bawahnya for di sini ya berarti. Var fragments sama dengan, saya pakai release of aja deh langsung, release of, nggak usah diisi. Ya, playlist tab fragment.new instance dari song content
Lalu ini dikopas 2 kali lagi. Tapi ini diganti disco content, dan ini diganti event content. Ya, untuk konten disco sama eventnya apa, nanti kita lihat ya. Untuk sekarang abaikan dulu ini isinya apa. Berikutnya kita harus bikin adapter. Ya, var adapter sama dengan ini samakan dengan nama kelas adapter yang sudah dibuat kemarin, ya di week 9 atau week 10. Ya, saya namanya my adapter ternyata. My adapter dalam kurungnya adalah activity. Activity-nya berarti this. Fragments-nya adalah dari fragments. Ups, ini aja. Oke, sebentar. Fragments-nya ini jenisnya tidak sama. Release-nya... Oh, release-nya harus kita bikin yang jenisnya fragment. Oke, dipaksa aja. Fragment. Ini. Ya, supaya ini tidak error. Ya, tidak masalah. Karena kalau kita lihat lagi di my adapter, ya dia mintanya memang a release of fragment. Ya, sementara itu tadi kalau tidak pakai itu, maka mana ya tadi? Ini harusnya. Ya, kalau saya tidak paksa dengan menggunakan type fragment, ini jenisnya jadi playlist type fragment. Ya, makanya ini tidak mau. Ya, jadi dipaksa aja jenisnya jadi fragment. Lalu view pager-nya bisa kita atur view pager tab dot adapter adalah adapternya tadi, dan is user input enabled kita atur menjadi false. Ya, kenapa kita atur jadi false? Ini untuk mencegah swiping gesture pada view pager-nya, karena view pager itu kan punya gesture untuk nge-swipe dari kiri ke kanan. Ya, takutnya nanti tabrakan dengan swipe-nya untuk navigation drawer. Ya, jadi untuk view pager-nya dimatikan aja. Oke, nah sekarang untuk listener-nya tab selected, kita perlu melakukan hal yang mirip dengan waktu kita mensinkronkan antara tab yang dipilih dengan view pager yang aktif sekarang. Ya, jadi untuk tab layout kita tambahkan on tab selected listener dengan anonymous class seperti ini, tapi yang di override itu cukup on tab selected aja. Oke, tambahkan tab layout dot set on tab. Oh sorry, bukan set tapi add ya. Add on tab selected listener, tapi ini butuh anonymous class. Objeknya adalah tab layout dot on tab selected listener. Nah, ini dia. Tab layout on selected tab listener. Lalu kita harus implement members-nya. Ya, ini harus tiga-tiganya sayangnya. Ya, nanti boleh dicoba kalau misalkan hanya on tab selected aja bisa apa enggak. Ya, walaupun bisa terlihat di sini on tab unselected dan dari selected-nya kosong. Ya, kalau maksa satu aja boleh nggak sih? Mari kita coba aja ya. Jadi saya hanya akan override on tab selected saja. Harusnya bakal tetap error ya. Kenapa? Ya memang harus diimplement semua. Ya mau tidak mau harus diimplement semua, tapi to-do-nya harus dihapus. Ya, kalau tidak nanti kita akan dikenain error sama Android Studio
ada yang belum dilakukan. Ya. Nah, untuk on tab selected ini diganti view pager tab dot current item sama dengan tab null dot position. Ya, tapi kalau gini aja kita kena error, kenapa? Karena yang diminta itu adalah integer saja. Ya, jadi kalau misalkan tabnya ternyata null, ini nanti tidak jadi apa-apa dong. Ya, jadinya null, karena item dikasih null, tidak mau. Ya, nah, kalau teman-teman tidak mau ambil pusing dengan NPE, boleh pakai tanda seru dot seperti ini. Ya, tapi yang concern dengan NPE, kasih aja Elvis operator, dan defaultkan aja ke 0. Ya, beres. Oke, nah bisa kita coba sekarang. Ya, ini karena view pagernya kita matikan gesturnya, maka kita tidak perlu override juga listenernya untuk menghubungkan. Kalau view pagernya yang aktif berubah, fragmen yang aktif berubah, maka tabnya harus diupdate. Ya, untungnya kita tidak perlu melakukan itu karena kita mematikan gesture dari view pagernya. Ya, misalkan teman-teman mau tetap mengaktifkan gesturnya, maka silakan di sinkronkan sendiri ya. Caranya sinkronkan kan mirip sama waktu kita menyinkronkan view pager dengan bottom navigation bar. Nah, sekarang ini kayaknya saya ada yang salah constraint karena tabrakan. Ya, tapi kalau saya pindahkan tabnya, ini yang tampil benar ya. Ya, ini hanya tinggal betulkan constraint aja sih. Tapi secara umum kita sudah bisa membuat atau menambahkan tab ke dalam aplikasi kita ya. Oke, saya akan betulkan sebentar untuk bagian ini tadi harusnya harusnya di sini view pager tab-nya ini atasnya ke parent. Oke, atasnya akan saya ganti ke tab layout. Ya, tadi keliru constraint aja. Nah, sekarang tampilan saya sudah rapi ya. Kalau ini di swipe, tidak jalan, masih yang dari kiri ke kanan. Ya, karena view pager-nya tadi inputnya sudah dimatikan, tapi yang bisa adalah navigation drawer-nya. Ya, kita tetap bisa swipe dari kiri ke kanan untuk menampilkan navigation drawer. Tapi untuk tab-nya sendiri kita sudah tidak bisa, untuk view pager-nya sendiri ya, untuk view pager-nya sendiri kita tidak bisa swipe dari kanan ke kiri maupun dari kiri ke kanan. Yang bisa kita lakukan itu hanya melalui sini. Oke, jadi itu gunanya tab layout ya. Nah, maka dengan demikian kita sudah menyelesaikan materi material desain ya bagian kedua pada pertemuan kali ini ya, dan dengan demikian maka berakhir juga seri native mobile programming ya. Terima kasih sudah mengikuti seri ini dari awal hingga akhir ya. Kalau masih ada pertanyaan, misalkan teman-teman ingin mengembangkan sesuatu atau masih ada kesulitan dengan berbagai topik yang sudah pernah dijelaskan, nggak usah sungkan-sungkan ya, tanyakan langsung aja di kolom komen di bawah atau di kolom komen video yang bersesuaian ya. Ya, saya punya beberapa topik lain yang mungkin teman-teman tertarik untuk ikuti, nanti bisa silakan simak aja di halaman channel saya, bisa dicek di sana. Oke, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di topik yang lain pada kesempatan yang lain. Ya.